Tes. Halo semua, hari ini kita bakal belajar tentang operasi. Jadi pertama mungkin aku kasih tahu dulu ya, apa sih operasi itu? Nah, jadi operasi itu simpelnya simbol yang bakal kita pakai setiap kita mau ngerjain matematika pemrograman ataupun logika pemrograman, dan si operator ini bakal kita pakai terus untuk apapun yang kalian mau kerjain bakal kalian pakai gitu, operasi gini. Nah, jadi contohnya ada apa aja sih operasi? Nah, yang pertama tuh ada aritmatika. Aritmatika nih ya ada plus, minus, kali, bagi, dan juga modulo. Nah, ya kalau plus, minus, kali, bagi mungkin kalian udah tahu ya. Misalnya ini plus kan 11 tambah 5. Ketika kita print, oh sebentar. Nah, ketika kita print dia bakal keluar 16. Nah, itu juga berlaku untuk semuanya. Misalnya mau min, mau kali, mau bagi. Nah, dan di sini ada juga modulo. Nah, modulo itu apa? Modulo itu sisa. Jadi misalnya di sini kan 11 dibagi 5, sisanya 1. Makanya ntar kalau kita print di sini bakal hasil 1. Nah, mungkin itu buat aritmatika. Nah, kita lanjut ke yang kedua, ada operasi penugasan atau assignment operation. Nah, ini tuh apa? Nah, ini ada di sini ada sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan. Nah, itu apa? Nah, kalau misalnya sama dengan itu berarti kalian kasih tahu value-nya. Misalnya di sini aku pakai A sama dengan 10. Berarti kita kasih tahu variabel A ini value-nya 10. B juga sama tuh. Kita pakai sama dengan untuk nentuin value dari suatu variabel. Nah, kalau apa plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan. Nah, ini simpelnya gini. A ditambah B sama dengan sesuatu. Nah, ini maksud dari A plus sama dengan B itu A plus B sama dengan sesuatu. Jadi ini kalau kita tambah dia bakal keluar 10 tambah 5, 15 kan. Nah, ini juga berlaku untuk semuanya. Mau ini min, mau ini kali, mau ini bagi, modulo sama. Misalnya kalau misalnya ini min, berarti ntar jadi A di min B sama dengan sesuatu. Nah, contohnya begitu. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Di sini ada operasi perbandingan. Nah, operasi perbandingan itu apa? Jadi kayak namanya kita ini buat kita ngebandingin sesuatu. Misalnya kita buat satu if else ya. Nah, kita pakai A, B yang di atas ini aja. Nah, kan kita lihat A-nya 10, B-nya 5, ya kan? Nah, kita tanya ke ini ya. A lebih besar sama dengan B nggak? Ah, itu dia bakal lihat kan. A kan 10, B-nya 5. Otomatis A-nya lebih besar dong dari uh, B-nya. Berarti ntar kita anggap aja dia bakal ngeprint true kalau dia benar kondisinya. Kalau salah uh, dia bakal ngeprint false. Jadi maksudnya kayak statement yang kita kasih ini benar apa salah kita tanya. Dan di sini kalau kita jalanin dia keluarnya true ya. Karena kan A lebih besar dari B. Nah, di sini ada sama dengan sama dengan. Sama dengan itu apa? Kayak tadi kan kalau sama dengan satu satu aja kita nentuin value dari suatu variabel. Nah, kalau sama dengan ini buat nanya uh, value-nya itu sama nggak? Nah, makanya kita pakai sama dengan 2 kali. Jadi di sini dia nanya value A sama value B sama nggak? Nah, kalau sama kita bilang print true. Kalau kalau nggak sama berarti printnya ntar false. Ini kita bakal ini ya. Nah, kenapa false? Karena kan A-nya 10 dan B-nya 5. Jadi mereka nggak sama value-nya. Lanjut ada negasi sama dengan. Nah, kalau negasi sama dengan ini maksudnya A tidak sama dengan B. Berarti tidak sama dengan. Kalau misalnya kita print di sini bakal keluar true.
Nah, karena A-nya tidak sama dengan B. Lalu di sini ada lebih besar, lebih kecil. Nah, ini semua buat bandingin dua variabel gitu. Oke, kita next ke ini ya. Yang ketiga ada operasi logika. Nah, maksudnya apa? Di sini kan kita lihat dulu ada dan ada atau san ada negasi. Nah, di sini tuh buat kondisi gitu. Misalnya kita kasih tadi uh, A sama dengan B, habis itu dan B lebih besar sama dengan A. Nah, sebelum kita ke sini, kita kan harus tahu dulu di sini dan di sini atau. Nah, berarti maksudnya dan atau itu kita lihat ke yang ini. Nah, di sini ada yang dan berarti kita lihat yang entry-table. Kalau misalnya dia statementnya salah-salah, berarti bakal salah. Kalau misalnya dia salah dan benar, berarti tetap salah. Benar dan salah berarti salah. Benar dan benar berarti benar. Anggap 0 itu salah, B itu 1 tuh benar. False sama true. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau pakai dan berarti kondisinya itu, ini kan ada dua kondisi. Kondisinya itu harus dua-duanya benar gitu, harus true. Baru dia bakal print true. Tapi kalau misalnya ada salah satu aja yang nggak sama, berarti dia bakal print false. Di sini kalau kita jalanin, nah dia bakal print false kan. Kenapa? Karena di sini A kan tadi 10 B 5. Berarti nggak sama. Ini kondisi pertamanya udah salah. Dan yang B, yang maksudku yang kondisi kedua, B lebih besar sama dengan A. Ini juga salah kan. Makanya dia nih. Kita coba kalau misalnya uh, benar ya, kita bikin A lebih besar dari B dan B lebih kecil sama dengan A. Nah, di sini kan kalau kita lihat kondisinya dua-duanya benar kan. Makanya ntar kalau kita print dia bakal true. Gimana kalau misalnya satu benar satu salah? Nah, kalau satu benar satu salah, kita anggap ini B sama dengan A deh. Di sini kan statement kondisi pertama kan benar, tapi kondisi kedua salah. Jadi ketika kita print, nah dia bakal salah. Nah, ini berlaku juga buat atau. Nah, atau mungkin beda sedikit di sini kita lihat or truth table. Atau tuh kalau misalnya false ketemu false, dia bakal false. False ketemu true, dia bakal true. True ketemu false, dia bakal true. True ketemu true, dia bakal true. Nah, jadi di sini simpelnya salah satu kondisinya aja yang terpenuhi, yang true, dia bakal keluarnya true gitu. Tapi kalau dua-duanya salah, dia baru keluar printnya salah, yang false gitu. Nah, contoh di sini kan A lebih besar dari B benar dan B uh, sama A salah kan statementnya. Tapi kalau kita print di sini dia bakal true karena salah satu statementnya udah benar, jadi udah terpenuhi. Nah, kalau yang ini tanda seru, not artinya. Nah, di sini kita mungkin nggak bisa pakai buat kayak gini, karena negasi ini maksudnya kayak gini nih. Misalnya negasi A, dia bakal keluar false. Nah, ini maksudnya ini uh, A itu nggak ada gitu. A, A itu masih gak ada, kita belum declare. Sedangkan tadi di atas kita udah kasih tahu kalau misalnya A sama dengan 10, makanya dia keluarnya false karena A itu udah ada. Nah, kira-kira gitu kalau misalnya petanda seru. Oke, kita lanjut ke yang contoh berikutnya. Di sini ada operasi increment dan decrement. Nah, increment dan ini tuh apa kan? Jadi simpelnya increment dan decrement kan plus plus sama min min. Jadi kayak setiap kita panggil variabel itu bakal bertambah satu. Jadi kayak di sini kan ada A. Tadi A-nya 10 kan. Ntar aku pindahin biar lebih gampang lihatnya. Nah, di sini A kan 10. Makanya kalau kita print di sini, misal print A
Nah, A++, dia bakal tetap 10 kan. Nah, karena dia diupdate setelah dia dipanggil. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini print gini, print A yang biasa. Nah, kan di sini 10. Dia bakal ngeprint di sini bakal ngeprint 10. Nah, setelah ini karena dia tadi kita kasih plus plus ini, jadi dia tambah 1. Makanya diupdate kalau kita print lagi diupdate sekarang A-nya udah 11 karena 10 ditambah 1. Oh, di sini kita lihat. Nah, 10 dan 11 kan. Nah, itu berlaku juga buat decrement. Decrement ya berarti min-min setiap kita panggil, dia bakal nge-update di min 1. Misalnya gini. Nah, ini bakal di min 1 dan di sini bakal jadi 9. Nah, oke. Nah, terus selain itu ada namanya pre-increment sama pre-decrement. Itu maksudnya gini. Jadi plus plus ditaruh di sebelum kita A-nya gitu. Sebelum A-nya. Nah, ini maksudnya berarti dia udah nge-update nilainya ditambah 1 dulu baru dia ngeprint gitu. Jadi kalau tadi habis declare A baru ditambah 1, kalau sekarang tuh 1 ditambahin 1 dulu baru di print. Makanya ntar di sini kalau kita print dia bakal keluar 11 karena kan 1 ditambah 10 gitu. Nah, di sini bakal keluar 11 dan kalau misalnya di sini kita bakal tetap keluar 10 karena kan dia udah nge-update gitu. Di sini ya keluar 11 maksudnya. Nah, oke. Nah, ini juga berlaku buat misalnya min-min. Nah, berarti di sini kan dia bakal min 1 di min 10. Ini min 1 ditambah 10. Nah, jadi bakal ntar 9 gitu. Di sini juga 9 karena kita nggak ini. Nah, kan 9. Nah, itu aja mungkin kalau buat increment sama decrement. Nah, untuk yang terakhir ada operasi bitwise. Nah, ini tuh apa? Bitwise berarti sesuai namanya kita baca suatu variabel dalam bentuk bit. Di sini ada dan atau uh, topi tani, strip sama kanan kiri. Nah, maksudnya shift. Nah, kita coba di sini A dan B kita print. Nah, hasilnya 4 kan. Padahal A-nya 5, B-nya 4. Kenapa hasilnya 4? Nah, kita lihat lagi yang tabel ini. Yang N kan tadi kalau misalnya dia harus uh, 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 1, 0, 1 ketemu 0, 0, 1 ketemu 1, 1. Nah, berarti kita harus baca A, B ini dalam bentuk bit bitwise gitu. Nah, di sini kita coba lihat 5 itu dalam bentuk bit kan 0 1 0 1. 4 dalam bentuk bit itu 1 0 0. Nah, di sini berarti bentar, kalau misalnya kita tadi dan A dan B, berarti kita bikin di sini kita lihat yang ini ya. 0 yang ini sama ini. Karena ini kan 0 jadi nggak perlu dilihat. Karena hasilnya bakal 0 juga. Atau enggak kita tulis aja nggak apa-apa. Nah, tadi 0 ketemu 0, kalau dan kan 0. 1 ketemu 1, 1. 0 ketemu 0, 0. 1 ketemu 0, 0. Nah, itu tadi yang dan kan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, berarti 4 kan. Nah, makanya tadi pas kita print tuh hasilnya 4. Misalkan ini kita ganti. Kita ganti misal jadi berapa? Misal jadi 8. Jangan 8, 9. Ini 4. Nah, berarti kalau kita lihat di sini 9 berarti kan 0 1 ini 1 0 0 1. Nah, ini kan buat 9 dalam bentuk bit. Dan 4 tadi kan gini.
Ini 4. Nah, sekarang kita mau cari kan dannya kan. Berarti ini 0 aja. Nah, berarti dannya A dan B, berarti kita lihat 1 ketemu 0, 0. 0 ketemu 1, 0. 0 ketemu 0, 0. Dan 0 ketemu 1 ketemu 0, 0. Makanya kan ini kalau kita print dia pasti hasilnya 0. Nah, kan 0. Nah, gitu caranya. Untuk yang operasi bitwise. Nah, sekarang kita ganti coba. Ini kan tadi dan, kita coba pakai yang atau. Nah, kita lihat lagi ke yang ini, tabel truth table-nya. Salah satu true, berarti dia bakal true gitu. Nah, kita contohnya pakai 9 dan 4 juga di sini. Berarti 1 ketemu 0 kalau atau berarti true kan, berarti 1. 0 ketemu 1, 1. 0 ketemu 0, 0. Dan 1 ketemu 0, 1. Ini kalau kita print, dia bakal hasilnya 1 ditambah 4 tambah 8, 13 kan. Nah, kita coba print di sini hasilnya 13 bener ya. Nah, itu berlaku juga buat semuanya gitu. Di sini tanda topi ini artinya yang sort di sini, sort truth table. Sedangkan yang minus ini, yang strip itu not. Nah, terus pengerjaannya semua sama. Mungkin bakal aku jelasin yang shift ini. Ini maksudnya apa? Nah, misalkan kita gini, 1. Nah, ini artinya kita mau geser ke kiri 1 bit dari A ini. Nah, tadi kan kita lihat A 9 kan. Nah, A kan 9. 9 kan berarti kalau bentuk bitnya ini kan 1001. Kita mau geser 1 bit ke kiri. Itu artinya ke kiri. Berarti kalau kita geser terjadi gini. 001 0010. Lihat kan? Berarti ini satunya geser 1 ke kiri, yang ini juga geser ke kiri. Nah, ini ntar kalau di print bakal keluar 4 tuh 16 tambah 2 18. Di sini kalau kita print bakal keluar 18 bener ya. Nah, itu shift maksudnya begitu. Nah, itu berlaku juga buat ke kanan. Misal ke kanan berarti kita shift ke kanan satu bit. Berarti tadi kalau misal ini shift kanan 1 bit berarti satunya pindah ke kanan. Jadi geser jadi 0 1 0 0. Nah, yang di sini kan kita geser kanan. Berarti kalau udah keluar dari sana anggapnya 0 berarti. Nah, di sini kalau kita print dia bakal keluar hasilnya adalah 4. Di sini coba kita print, yang ini harusnya hasil 4. Nah, benar ya. Nah, jadi mungkin itu aja sih buat operasi ya. Contoh-contohnya tadi kalau kita lihat ada aritmatika, ada yang assignment operation, ada yang perbandingan buat bandingin, ada yang logika, ada increment-decrement, sama ada bitwise. Mungkin itu aja buat operasi. Thank you.